Titik terang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua yang diotaki oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo mulai terlihat. Tim Sus bentukan Kapolri yang menangani kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua menemukan CCTV suasana sebelum dan setelah peristiwa berdarah di rumah dinas Verdi Sambo. CCTV ini menjadi bukti penting dalam menyingkap tabir pembunuhan Brigadir Joshua. Setelah sebelumnya, Verdi Sambo dan jajarannya terus berupaya untuk menghilangkan CCTV di sekitar tempat kejadian. Namun upaya ini berhasil digagalkan tim Sus. Hasilnya ada 16 polisi yang diduga menghilangkan, memindahkan dan mentransmisikan rekaman CCTV di rumah Verdi Sambo. 6 diantaranya adalah perwira Polri. Adapun untuk pasal yang dipersangkakan, tadi dari Pak Ketua Tim sudah menyampaikan, akan saya jelaskan, yaitu pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang ITE, ya, yang ancamannya lumayan tinggi, dan juga pasal 221 serta pasal 223 KUHP, dan juga pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan minggu depan, yang pertama kita akan selalu berkoordinasi dengan Lapus Labor Polri, yang mana ada beberapa barang bukti yang masih kita serahkan di lapor yang perlu kita penjelasan hasilnya seperti apa. Mereka terancam pasal 32 dan 33 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 221, 223, 55 dan 56 KUHP. Selanjutnya, Direktorat Cyber Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Puslap 4 untuk mengetahui hasil pemeriksaan lebih lanjut barang bukti yang telah diserahkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Baradae Konseling Rohani mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang. Berkas perkara tersangka Verdi Sambo dan kolega diterima Kejaksaan Agung untuk diteliti sebelum disidangkan. Menjelang ditetapkan sebagai tersangka, Putri Chandrawati mengaku sakit kepada polisi sehingga belum ditahan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Wilson Purba yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru. Kita awali iNews Sore dari Barada Eliezer yang menjalani konseling rohani hari ini untuk mempersiapkan dalam menghadapi persidangan. Barada Eliezer merupakan salah satu tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, mendatangi Bareskrim Polri Sabtu siang. Kedatangan dari Roni Talapesi guna mendampingi tersangka Barada Eliezer dalam pelayanan konseling rohani. Konseling rohaniawan sendiri merupakan permintaan Barada Eliezer setelah tersangka penembakan Brigadir Joshua itu mendapatkan konseling psikologis. Menurutnya, Barada Eliezer tengah mempersiapkan diri pasca Polri menyatakan berkas pembunuhan Brigadir Joshua yang menjeratnya siap untuk diserahkan ke kejaksaan. Ya, tahapannya kan kemarin ada konseling psikolog, kemudian hari ini adalah konseling rohaniawan. Kita mohon dukungan dari publik sehingga Baradae ini tetap stabil, sehat, siap untuk menjalani persidangan. Ya, GC-nya harapan kami adalah dengan diterimanya permohonan GC dari Baradae ini bisa meringankan nanti di pengadilan ya. Roni menambahkan, jelang kelengkapan berkas kliennya, ia telah mempersiapkan ahli pidana, psikologi, dan sejumlah saksi yang meringankan Barada Eliezer. Terkait dengan penetapan tersangka Putri Sambo pada Jumat kemarin,
Kuasa hukum Barada Eliezer enggan berkomentar atas penetapan istri Sambo dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menerima 4 berkas pemeriksaan 4 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Jika berkas dinyatakan lengkap atau P21, maka kasus ini akan segera disidangkan dalam waktu dekat. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerima berkas 4 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Jumat kemarin. 4 berkas tersebut atas nama Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Untuk mempercepat penyelesaian penyelidikan, jaksa peneliti akan berkoordinasi intensif dengan penyidik sehingga kasus ini bisa segera disidangkan. Pada hari ini sekitar pukul 14.30, Jambi-Dum telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan KM yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP diunduh pasal 56-nya. Itu. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu kurun itu bisa diselesaikan. Seperti itu. Kalau terjadi kekurangan berkas perkara, berarti akan diterbitkan P18, P19. Ya. Kalau misalnya sudah cukup itu, berarti akan diterbitkan P21 dan dilanjutkan dengan tahap kedua. Maka dari itu, harapan daripada kita untuk mempercepat penyelesaian perkara itu adalah dilakukan koordinasi secara efektif dan intensif antara penyidik dan penuntut umum. Karena perkara ini menarik perhatian masyarakat. Penyidik dan tim sus ini bekerja maraton, terutama kepada 4 tersangka, yaitu KS, KM, RE, dan RE, secara maksimal melengkapi pemberkasan perkara. Kemarin juga laksanakan gelar untuk dilaksanakan kelengkapan berkas perkara. Terhadap keempat tersangka ini, penyidik insya Allah selesai ini akan menyerahkan berkas perkara 4 tersangka tersebut kepada kejaksaan selaku JPU, Jaksa Penuntut Umum. Total, ada 5 orang yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Di antaranya mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati, kemudian ajudan Ferdi Sambo Barada Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan sopir pribadi Kuat Ma'ruf. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, drama Putri Chandrawati selesai sudah. Skenario pelecehan terbantahkan. Kini Putri Chandrawati menjadi tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Berakhir sudah sandiwara Putri Chandrawati. Rangkaian cerita bohong Putri dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua sudah terkuak. Putri yang mengaku dilecehkan almarhum Brigadir Joshua kini menjadi tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Sebelumnya Putri memberikan keterangan kepada awak media yang terkesan menyalahkan almarhum Brigadir Joshua atas apa yang menimpa keluarganya. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Namun semua itu hanya skenario belaka. Tim khusus bentukan Kapolri berhasil mengungkap bahwa tidak ada tindak pidana pelecehan dalam peristiwa tewasnya Brigadir Joshua.
Putri dijerat Undang-Undang 340 Junto pasal 55 dan 56 tentang pembunuhan berencana, sama dengan Ferdi Sambo, suaminya. Putri dianggap telah menghalangi proses penegakan hukum. Kenapa polisi juga mengenakan 340? Nah, karena 340 itu artinya ada pembicaraan sebelum terjadinya penembakan, gitu. Ya, atau dia kena 338-nya. Nah, 338 itu penembakan spontan. Ya, artinya pembunuhan yang dilakukan secara spontan gitu. Karena ribut kemudian ditembak gitu, ya. Nah, apakah dia juga ikut di situ? Kalau dia menyaksikan dan tidak melerai, tidak melarang, tidak melakukan upaya-upaya yang supaya tidak terjadi penembakan, dia kena juga sebagai pelaku. Nah, itu yang yang kemudian oleh polisi ditetapkan ditambah pasalnya, pasal 56 itu. Nah, tadi ya jadi sikap diam dan membiarkan, ya, meskipun dia tidak ikut merencanakan, dia juga termasuk pelaku yang membiarkan, pelaku yang membantu terjadinya pembunuhan itu atau penembakan itu. Apalagi kemudian dia melakukan. Kini publik mulai tahu Ferdi Sambo membuat skenario soal pelecehan istrinya menjadi motif dibalik tewasnya Brigadir Joshua. Namun kekuatan tim khusus bentukan Kapolri tidak bisa tertipu skenario tersebut. Kini tim khusus mulai melimpahkan berkas atas Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Putri Chandrawati menyusul suaminya Irjen Ferdi Sambo menjadi tersangka pembunuhan karena dianggap terlibat dalam tewasnya Brigadir Joshua. Kini sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini. Berikut daftar 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Tersangka pertama adalah Barada E atau Barada Richard Eliezer, kedua Brigadir RR atau Brigadir Ricky Rizal, yang ketiga Kuat Ma'ruf yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan supir Irjen Ferdi Sambo, kemudian keempat Irjen Ferdi Sambo, dan kelima Putri Chandrawati, istri dari Irjen Ferdi Sambo. Ya, pemirsa, saat ini Baradae sedang menjalani konseling rohani di Bareskrim Polri. Untuk mengetahui jalannya konseling, sudah bersama kami Calvin Tonggi langsung dari Bareskrim Polri. Selamat sore Calvin, apakah konseling rohani yang dilakukan Baradae masih berlangsung hingga saat ini? Ya, selamat sore Wilson, Syafa, dan juga pemirsa. Pasca ditetapkannya mantan Kadifropam Irjen Pol Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat, pada hari ini kuasa hukum dari Baradae, Roni Talapesi, mendatangi Bareskrim sekitar pukul 12:29 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian Roni datang ke Bareskrim ini untuk mendampingi Barada Richard Eliezer atau Baradae ini untuk melakukan konseling rohani. Dan dapat kami sampaikan bahwa Roni ini menjelaskan bahwa Baradae saat ini masih dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Kemudian konseling rohani ini merupakan konseling kedua setelah melakukan konseling pertama, yakni konseling psikologi. Kemudian berdasarkan penuturan dari pengacara Baradae, Roni Talapesi, di mana mengungkapkan bahwa sejumlah persiapan yang nantinya akan dilakukan Baradae untuk justice kolaborator terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua ini telah dipersiapkan, mulai dari mendatangkan saksi-saksi dan juga beberapa ahli, di mana baik itu ahli dari pidana, ahli dari psikolog, dan juga beberapa saksi nanti untuk meringankan Baradae dalam persidangan nanti. Kemudian dapat kami informasikan bahwa pada Jumat siang kemarin Bareskrim Polri melakukan press conference, di mana berdasarkan penuturan dari Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto ini menyebutkan bahwa ada penetapan tersangka baru, yakni istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang dinilai turut merencanakan dalam pembunuhan Brigadir Joshua, di mana untuk Bareskrim Polri sendiri ini telah melimpahkan gelar perkara ke 4 tersangka ke dalam Kejaksaan Agung, yakni milik dari Irjen Pol Ferdi Sambo, Brigadir RR, Baradae, dan juga KM. Kemudian Polri juga menetapkan 5 tersangka baru termasuk Putri Chandrawati sendiri. Wilson, Syafa. Calvin Tonggi melaporkan dari Gedung Bareskrim Polri. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
Pemirsa, terkait dugaan aliran dana Sambo ke anggota DPR RI, MKD DPR akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Sementara Komisi 3 DPR akan panggil Kapolri untuk meminta kejelasan kasus kematian Brigadir Joshua. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso setelah menggelar rapat pleno yang membahas perkembangan kasus Irjen Verdi Sambo. Menko Polhukam dan Ketua IPW akan diundang pada 25 Agustus terkait perihal pernyataannya yang mengaitkan kasus Verdi Sambo dengan anggota DPR termasuk soal dugaan aliran dana. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI juga akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 23 Agustus 2022. Jadi pada rapat pimpinan yang dilanjutkan dengan rapat pleno MKD DPR RI, MKD itu bukan majelis tapi Mahkamah Kehormatan Dewan ya, DPR RI, kami mengagendakan pengundangan, bukan pemanggilan ya, pengundangan terhadap Bapak Menko Polhukam, ex officio Ketua Kompolnas dan Ketua Indonesia Police Watch terkait ya kalau untuk IPW ada pernyataan beliau yang kami baca di media massa online terutama yang secara garis besar kurang lebih mengatakan beliau mendapatkan informasi adanya aliran dana ya dari Verdi Sambo ke anggota DPR. Nah ini tentu kalau memang benar dan dapat dibuktikan itu merupakan pelanggaran kode etik DPR sekaligus pelanggaran hukum yang harus kami tindak. Dan kemudian kalau Pak Menko Polhukam di media online juga di podcast Deddy Kobuser kami mengikuti secara garis besar bahwa Verdi Sambo menghubungi anggota DPR untuk melakukan rekayasa ya, soal tembak-menembak tersebut. Nah kami juga pengen tahu apakah ada anggota DPR yang diketahui Pak Menko Polhukam, ex officio Ketua Kompolnas yang melakukan atau ikut melakukan perekayasaan, ya, merekayasa di kasus Verdi Sambo ini. Tentu itu juga merupakan pelanggaran kode etik anggota DPR sekaligus pelanggaran hukum. Nah, kami berharap kedua beliau tersebut bisa hadir hari Kamis tanggal 25 Agustus yang akan datang di MKD DPR RI. Komisi 3 akan meminta penjelasan terkait kasus kematian Brigadir Joshua yang diotaki mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dalam rapat dengar pendapat. Komisi 3, nah Komisi 3 inilah komisi hukum. Ketika sebuah persoalan sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum, ya tentu Komisi 3 memantau itu dan menganggap bahwa itu berjalan dengan baik, tinggal kita melakukan pengawasan saja. Bukan berarti kita diam, bukan berarti kita tidak mau tahu tentang persoalan-persoalan hukum yang ada di Republik ini, terutama persoalan Brigadir J. Semua ini menjadi pantauan kita, baik anggota maupun pimpinan lebih-lebih. Selaku mitra kerjasama Polri, Komisi 3 akan menggunakan fungsi pengawasan serta pemantauan terhadap kinerja Polri dalam mengusut tewasnya Joshua dengan dalangnya seorang jenderal bintang 2 kepolisian. Menjelang ditetapkan sebagai tersangka, Putri Chandrawati mengaku sakit kepada polisi sehingga belum ditahan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.